Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Wala yushamu illa liman istakmala fihi khamsu syaraitah. Dan harta benda rampasan perang itu tidak diberikan kecuali manakala sempurna 4 persyaratan pada orang tersebut. Ini harta ghanimah, harta ghanimah. Yaitu al-Islam, orang Islam. Apa mungkin orang non-muslim itu mengikuti berperang melawan orang kufar? Mungkin. Waktu itu kota Madinah dikepung oleh pasukan musyrikin Quraisy yang bergabung dengan kabilah-kabilah yang lain. Andai kata Madinah itu bisa dikalahkan, ditundukkan, direbut oleh pasukan Quraisy dan teman-temannya, maka seluruh penduduk kota Madinah akan menjadi budak yang diperjualbelikan di pasar budak. Nah, karena sudah menyerang mengepung kota Madinah, maka orang-orang Yahudi ketika itu seperti Bani Khazraj, Bani Qainuqa dan sebagainya, mereka mau tidak mau ikut berperang, minimal mempertahankan daerahnya dari kemungkinan direbut oleh pasukan musyrikin Quraisy. Ada juga Bani Quraidah, ada beberapa bani di sana, orang-orang Yahudi itu. Oleh karena itu maka mereka walaupun terpaksa ikut berperang supaya mereka tidak sampai menjadi budak kalau sampai kota Madinah berhasil direbut oleh pasukan sekutu Quraisy. Yang dulu sudah saya katakan, pasukan Ahzab itu oleh Allah dihancurkan ketika kurang lebih 10.000 orang pasukan Quraisy, pasukan Ahzab, pasukan sekutu mengepung kota Madinah, dan kaum muslimin tidak mungkin melawan mereka, kalah kekuatan. Oleh Allah kemudian dikirimkan angin yang sangat kuat, angin taufan, sehingga kemah-kemah mereka itu terbawa angin, ada badai padang pasir. Akhirnya mereka di tengah malam buta, mereka lari terbirit-birit kembali ke kota Madinah. Mau tidak mau mereka mengakui bahwa Rasulullah tidak mungkin mereka kalahkan, karena ada yang membantu Kanjeng Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika pasukan Quraisy lari tunggang langgang meninggalkan Madinah, mereka banyak meninggalkan harta benda yang tidak kober dibawa, yang tentunya menjadi harta rampasan atau ghanimah bagi pasukan Islam. Dan
penduduk kota Madinah non muslim yang ikut berjuang untuk membela kotanya. Nah, maka ketentuan tentang perolehan ghanimah itu ada syaratnya. Apa itu? Yang pertama, Islam. Walaupun dia ikut berhasil mengusir pasukan Ahzab, pasukan Quraisy, tapi dia bukan muslim, maka dia tidak mendapatkan harta rampasan ghanimah. Pembagiannya nggak boleh, mereka nggak dapat. Itu kenapa di sini ada khamsu syara'ita, 5 perkara, 5 syarat, yaitu al-Islam. Dia harus orang Islam, seorang muslim, ya. Wal bulughu, dan baligh. Baligh itu umur, baligh umur. Karena ada orang-orang idiot, walaupun umurnya sudah 20 tahun, tapi secara mental dia masih merasa umurnya 3 tahun, ya. Keterbelakangan mental. Ukurannya balik, balagha, sampai umurnya sampai, yaitu minimal 15 tahun, kecuali kalau dia bermimpi ihtilam, bermimpi berkumpul dengan orang perempuan dan dia sampai keluar sperma atau mani usia 9 tahun misalnya begitu, maka walaupun tidak nyampe 15 tahun dia sudah masuk kategori baligh. Wal aqlu, dan berakal, artinya normal. Umurnya masuk tapi akalnya tidak masuk, ya, anak idiot misalnya, atau tuna apa namanya itu, ya, maka dia nggak dapat bagian ghanimah. Wal hurriyatu, dan merdeka. Dia bukan termasuk budak belian, bukan termasuk budak belian, sudah merdeka. Kok membedakan bagaimana? Karena status budak itu adalah barang yang dibeli atau diperoleh tidak secara gratis. Ada karena kalah perang maka dia menjadi seorang budak. Maka Islam memberikan cara, yaitu menebus dirinya sendiri boleh, ditebus oleh keluarganya boleh, ya. Orang yang sudah menebus dirinya, dia masuk kategori hurriyah. Orangnya sudah merdeka, bebas, dia menentukan nasibnya sendiri. Wadzukuriyatu, dan laki-laki, ya. Dan laki-laki ini Islam memang membedakan antara kaum Adam dan kaum Hawa. Maksudnya itu laki perempuan itu tidak sama. Walaupun sekarang itu ada keinginan, ya, supaya wanita sama dengan laki-laki, kedudukannya sama, tapi secara kodrat tidak bisa, ya. Allah menciptakan wanita dengan laki-laki itu tidak sama. Contoh misalnya pada kekuatan akal yang ada di otak. Orang laki itu lebih kuat akal pikirannya ketimbang perasaannya. Ini ukuran normal. Sementara orang perempuan lebih kuat emosinya ketimbang akal pikirannya. Sehingga dalam satu rumah tangga yang harus ada imamnya, ada pimpinannya, ya orang laki-laki yang ditugasi oleh Allah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Apakah Islam ini melarang perempuan berkiprah? Ya enggak juga.
misalnya di bidang pendidikan, ya, ada bapak guru, ada ibu guru. Sekarang bayangkan bagaimana menerangkan tentang haid misalnya, tentang nifas kepada murid perempuan, sementara gurunya laki-laki semua, akan serba rikuh. Ngomongnya ada enak, tapi kalau ngomong juga jadinya ada enak juga, sehingga kebutuhan akan tenaga perempuan tetap ada pada bidang-bidangnya sesuai dengan kodratnya. Bidang pendidikan misalnya, bidang kesehatan, seorang nakes, tenaga kesehatan yang menangani korban kecelakaan misalnya, atau orang perempuan yang mau melahirkan, itu tidak mungkin oleh orang laki-laki, tapi orang perempuan, ya bidan. Tapi sekarang bagaimana kok orang laki-laki menangani kelahiran, bagaimana itu? Itu ya nggak bener, ya, nggak bener. Sehingga saya katakan dulu bahwa selama masih ada tenaga medis perempuan yang bisa membantu proses kelahiran, menggunakan tenaga laki-laki walaupun dia dokter kandungan, itu tidak boleh dalam agama, ya, tidak boleh. Kalau darurat terpaksa, satu lain lagi masalahnya, lain lagi. Jadi kalau orang perempuan itu hamil, jangan ke dokter laki-laki walaupun dia itu ahli kandungan. Hukum agama melarang seperti itu, ya. Nggak ada istilah darurat ketika proses kandungan masih 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bukan terpaksa, bukan darurat. Itu ke orang-orang perempuan juga. Makanya ada bidan, ya, perawat juga ada bidan, dokter ahli kandungan juga perempuan ada, bisa itu, ya, bisa. Nah, di situ Islam itu hadir memberikan kepastian tentang jenis kelamin bagi para pemeluk agama Islam. Nah, di sini ada istilah wadzukuriyah. Yang berperang tuh ya orang laki-laki, ya, yang berperang. Kalau orang perempuan ikut perang, ya itu repot jadinya, ya. Tetap ada kodrat tertentu bagi masing-masing jenis kelamin, laki atau perempuan. Tapi kecenderungan orang-orang sekarang kan suka melanggar, ya, suka melanggar. Ya sudah, seperti itu. Tergantung kitanya, ya, tergantung kitanya. Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara agama. Tidak mungkin diatur dengan satu agama, apalagi diatur dengan multi agama. Sehingga pada masalah-masalah seperti itu kesadaran kita sendiri. Contoh misalnya kita wajib mengerjakan sholat, apa harus diperintahkan oleh Pak Polisi jangan ada sholat dihukum? Ya kalau gitu kan berarti kan tidak ikhlas sholatnya. Kewajiban berzakat, andai kata dia tidak berzakat, apakah dihukum? Tidak, tergantung kesadarannya. Orang berpuasa gitu juga, ya. Oleh karena itu maka di negeri kita Indonesia ini dipertaruhkan, ya, dipertaruhkan antara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan malas ataupun enggan mengamalkan perintah agama. Ketika seseorang berzakat umpama karena takut sama pemerintah,
Apakah sama pahalanya dengan orang berzakat atas kesadaran sendiri? Ya tidak sama. Nah, negara kita inilah tempat kita untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini betul-betul mentaati peraturan-peraturan agama walaupun tanpa pengawasan dari pemerintah, yaitu pada kewajiban-kewajiban yang bersifat pribadi terutama. Bahkan yang sosial juga, contoh ya, orang misalnya mau nganter orang ke pekuburan, ya, itu tidak ada kewajiban pemerintah, tidak ada. Itu kewajiban sosial. Mau nganter silakan, mau tidak juga silakan. Tapi ketika jiwa seseorang itu lebih kuat, jiwa agamanya, disuruh atau tidak, maka dia akan mengantarkan jenazah tetangganya ke pekuburan selama tidak ada halangan syar'i. Karena ini agama kita banyak mendapatkan kritikan dari sebagian orang, ya, sehingga mereka minta persamaan hak antara laki perempuan. Sementara di kitab fikih yang kita baca ini ada perbedaan, ya. Wadzukuriyah punya hak mendapatkan harta ghanimah, sedangkan orang-orang perempuan tidak. Nah, itu sampai kepada dari awal masalahnya, yaitu orang laki-laki itu yang punya kewajiban berperang, orang perempuan tidak. Sehingga andai kata misalnya ada istilah wajib militer, misalnya wajib bela negara, yaitu untuk kaum laki-laki, ya, tidak untuk perempuan. Fa in ikhtalla syartun min dzalika, maka wudiha lahu walam yusham lahu, walam yusham lahu. Ya, kalau salah satu syarat tersebut gugur, ya, tidak terpenuhi, maka dia diberi hadiah, ya, dia diberi hadiah, tapi tidak mendapatkan bagian dari ghanimah. Contoh kelompok penggembira, ya, kelompok penggembira. Orang perempuan itu waktu itu, zaman itu, menyiapkan logistik berupa makan minumnya pasukan, yaitu orang perempuan. Kemudian menabuh genderang, memberikan semangat kepada pasukan yang berperang. Ya, kalau di kalangan orang-orang non muslim sampai dengan menari-nari segala itu supaya semangat. Nah, mereka itu diberi hadiah atas jasa-jasanya, tapi tidak mendapatkan bagian dari ghanimah. Nah, inilah para jamaah saya muliakan, aturan-aturan agama yang diantaranya masih relevan dengan kondisi sekarang, misalnya tentang kewajiban membela negara itu untuk kaum laki-laki, orang perempuan membantu tapi tidak punya kewajiban, ya. Perbedaan antara yang merdeka dengan yang tidak, ini semuanya berangkat dari nas yang kuat, bukan pendapat para fuqaha ansih. Karena ada kelompok-kelompok yang keminter, ya, yang keminter sekarang itu mengatakan Al-Quran begini, tapi kalau kiai begini, pilih mana? Pilih Al-Quran apa pilih kiai? Seperti itu, orang dipojokkan, ya. Disangkanya kitab-kitab ini adalah buatan para ulama tanpa bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis. Ya, karena mereka tidak bisa baca, ya wes, ya, komen semaunya gitu.
Semua kitab yang disusun oleh para ulama, semuanya ribuan kitab, jutaan kitab sejak sebelum tahun 2000 sampai sekarang, itu semuanya berangkat dari Al-Quran, Al-Hadis sebagai sumber yang pertama, kemudian Al-Ijma', Al-Qiyas sebagai sumber berikutnya. Itu semuanya ada nasnya, ya, ada dalilnya, walaupun tidak semuanya itu dalilnya secara harfiah menyebutkan hal tersebut. Contoh dulu saya katakan bagaimana narkoba itu diharamkan dikonsumsi. Di Al-Quran tidak ada itu penyebutan narkoba, tidak ada penyebutan apa namanya itu, pil koplo, tidak ada. Tapi ketika akibatnya sama, ya, ilatnya sama, maka oleh para ulama dengan pendekatan kias atau hal baru yang perlu ada kesepakatan, kesamaan pendapat, itu ijma ulama, itu bisa dipastikan hukumnya seperti itu. Tapi kemudian dituduh, nah, itu kan tidak ada nasnya. Minta yang harfiah sama. Ini orang-orang yang sebenarnya itu ya ndak alim lah, ya, ndak alim, kemudian merasa sudah pinter, padahal mungkin Al-Quran saja ada hafal, mungkin hadis cuman hafal 10-20, ya, padahal kitab hadis itu ada 14 yang induk, ya, di samping Bukhari, Muslim ada kutubus sittah, kutubus sama dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan menambah ilmu kita tentang masalah agama agar kita ini tidak sembrono di dalam berfatwa, sebagaimana sekarang ini orang-orang tanpa ilmu sudah berfatwa. Akibatnya apa? Akibatnya sesat dan menyesatkan. Waliyadzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman naf'u bi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.